Oke, yang pertama nih. Ini preparat apa, terus habis itu ciri khas dari preparat ini apa? Monggo, pertama Mutia. Itu preparat Plasmodium falciparum yang tropozoid, soalnya pertama dia ukurannya sama, nggak berubah. Terus habis itu di situ ada multiple kroma indik yang multiple kayak gitu, Mas. Infeksi multiple gitu ya. Ya, infeksi multiple. Oke, sih, bener ya. Terus habis itu thank you Mutia. Darnya nggak mau gerak. Ya, ini udah kelihatan ya, tuh udah ada namanya ya. Silakan bisa diidentifikasi Medika. Itu berarti preparat inferior crosby karena bentuknya lebih luwes, jadi kayak bentuknya nggak kaku-kaku gitu. Terus intinya bisa dibedain, jadi nggak jadi satu. Terus sama selubungnya warnanya bening atau nggak tercat. Oke, sih benar. Batas antar intinya jelas sama selubungnya tidak tercat. Jadi kesannya kayak transparan. Sip, thank you Medika. Habis itu next. Nah, ini ada namanya lagi ya. Identifikasi aja. Silakan Arin. Lagi nggak ada ya. Oke, lanjut dulu aja nggak apa-apa. Kalista. Tunggu. Nangis ya? Yang Kenapa? Halo, aku dipanggil udah lewat, terima kasih. Arin dulu. Timori, ya. Timori yang kelihatan selubungnya nggak sih yang berwarna, terus patah-patah. Timori ada selubungnya. Enggak, yang ada selubungnya itu yang Malagi ya. Ya semuanya ada selubungnya, cuma yang tercat itu yang Malagi. Oh iya. Terus? Oke. Jadi ini makasih Arin dan Kalista. Jadi ini untuk mengidentifikasinya pertama, ini mungkin memang terbatasan karena gambar yang nggak jelas juga ya. Cuman ini gambar aslinya adalah ini tuh antar selnya itu tidak jelas. Jadi ini kayak warnanya tuh kayak keblok gitu, satu cacingnya tuh jadi satu warna gitu ya. Jadi batas antar intinya tuh nggak jelas. Nah itu kan berarti kan kemungkinannya ada dua. Kalau nggak yang Brugia timori, ya Brugia yang Malagi gitu. Nah sedangkan karena di sini kita melihat bagian luarnya dari si cacingnya ini itu kesannya itu tidak ada sarungnya gitu teman-teman. Jadi habis dari badannya cacing itu langsung ke apa ya ini bilangnya nih ya ini sel-sel tubuh manusia jaringan manusia gitu, nggak ada kelihatan sarungnya, makanya ini masuknya ke yang si Brugia timori. Oke, next. Itu udah ada namanya lagi. Nggak lanjut, silakan Subita. Brugia malai, soalnya itu selubungnya tercat gemsa gitu, Mas. Terus intinya kayak padet-padet gitu, nggak kelihatan batasnya. Oke, sih benar. Jadi ini kembali lagi ini batas antara intinya tuh tidak jelas ya. Jadi kayak satu warna kayak di blok gitu warnanya. Terus habis itu ini di luarnya si cacingnya ini sebelum ke arah ke yang warnanya coklat-coklat ya, jaringan-jaringan ini tuh kayak ada sarungnya gitu ya. Di sini kelihatannya kayak warna putih sih, tapi kelihatan kita bisa melihat tuh di sini tuh ada covernya gitu, ada casingnya gitu ya. Nah makanya ini termasuk yang si Malai ya, Malai ya. Ah iya Malai benar. Kalau dibandingin face to face sama yang sebelumnya itu, nah ini ya dari badannya terus luarnya tuh langsung ke jaringan yang lain. Kalau ini tuh ada listnya lah, ada sarungnya. Thank you Subita. Next ini apa dulu nih, aku ngecek jawabannya juga. Oke, lanjut habis Subita ada Vina Sari. Itu bisa ditunjukin nggak Mas yang mana? Oh ini. Brightness-nya di fullin dulu boleh. Nah yang ini nih. Aku lingkarin.
Larvanya Trichinella spiralis bukan, Mas? Benar. Nah, jadi ini larva Trichinella spiralis itu kan dia di dalam otot gitu ya. Jadi ini merah, yang lain tuh ini ototnya gitu, ini otot rangkal gitu. Terus ini si larvanya itu sebenarnya tuh spiral ya teman-teman, tapi dia nggak kelihatan gitu. Dia yang kelihatan malah kapsulnya. Jadi kita mengidentifikasi kapsul. Nah, kapsul yang berada di dalam otot itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau nggak yang Trichinella spiralis, ya yang si Cystisarcosis. Nah, kalau bentuknya yang bisa membedakan antara mereka berdua. Kalau yang Trichinella spiralis, bentuk kapsulnya itu kayak kelopak mata gitu. Jadi bentuknya tuh ya kayak daun gitu, itu boleh lah teman-teman bisa anggap seperti itu. Jadi bentuknya tuh oval dan runcing gitu ya. Sedangkan kalau nanti ada gambar kapsul dan dia tuh bentuknya lebih ke arah bulat, lebih kayak bola mata, nah itu punyanya si Cystisarcosis gitu. Oke, thank you Vina, benar. Next, habis itu ada nih, udah ada namanya, udah jawabannya semua ya sebenarnya. Oke. Bentar, siapa ya? Steven Sangiver. Oke. Ya, Mas. Itu preparat yang Plasmodium, ini trofozoitnya Toxoplasma gondii, Mas. Takizoid ya? Takizoid, maaf. Tapi Toxoplasma gondii yang penting. Benar. Kenapa tuh identifikasinya tuh? Nggak kelihatan apa-apa sih. Jadi ya sebenarnya nggak kelihatan apa-apa, Mas. Cuman ingat aja kita jangan sampai fokus sama titik-titik merahnya, padahal tuh takizoidnya yang titik-titik warna coklat gitu, Mas. Oh ya, sip, benar. Nah, jadi itu memang buat si takizoidnya tuh banyak dan dia tidak kelihatan ya, soalnya ukurannya sangat kecil gitu teman-teman. Jadi ini malah yang kelihatan malah yang merah-merah ini apa ya? Ini sebenarnya ya sel punyanya jaringan hostnya gitu ya teman-teman. Oke, benar buat Steven Sangiver. Benar. Sama ini nanti buat soal responsinya, ternyata itu kebanyakan bakalan mengidentifikasi preparat. Nah, preparatnya, gambarnya yang keluar itu adalah yang gambar-gambar seperti ini gitu ya. Jadi nanti teman-teman kan udah di-share ya, itu buat yang drive-nya udah di-share sama Yayas ya kemarin ke angkatan, itu monggo dihafalin nih. Ini udah ada kunci jawabannya juga ya. Jadi misalnya aku nanti ini Toxoplasma gondii tapi kok nggak kelihatan mana ya, ya udah dihafalin dulu aja gitu. At least buat besok responsi kelar dulu gitu ya. Soalnya kebanyakan mengidentifikasi gambar. Oke. Next. Ini ada siapa ya? Raditya. Mas. Ya. Ini yang ditunjuk yang mana ya, Mas? Yang ditunjuk ini, aku lingkarin ya, circle-nya. Kursornya. Ini ada satu. Trichuris spiralis. Benar. Oh, udah ada namanya, Mas. Beda nama ya? Kelihatan ya? Iya sih, nggak apa-apa sih. Aku juga sambil nggak apa-apa. Aku sambil ngecek juga daripada aku salah ya. Oke, benar, ini masih sama kayak tadi ya. Nih dia ada larvanya ngelungkar gitu ya, melengkung gitu ya di dalam otot. Kemudian bentuk kapsulnya walaupun ini nggak kelihatan kayak kapsul ya, tapi at least dia tuh runcing gitu, runcing kayak kelopak mata. Oke, next. Karena kalau masih sama, ini nih yang mantap nih. Ya, silakan. Nabila Sabita. Halo, ya. Tadi kursornya di mana? Itu Plasmodium viva karena ukuran eritrositnya itu lebih besar daripada eritrosit yang lain. Terus habis itu penuh terjadi banyak infeksinya. Terus habis itu di situ ditemukan titik-titik Schaffner. Oke, sip, mantap, benar. Jadi ini paling gampangnya adalah begitu kalian nanti lihat ada yang terinfeksi gitu ya. Ada yang terinfeksi, ukurannya lebih besar nih eritrosit yang terinfeksi dibanding eritrosit yang normal gitu. Yang normal itu ya yang lain, yang nggak ada ungu-ungunya gitu ya, yang warnanya warna apa ya nih? Ungu buteknya gitu ya. Ini yang normal gitu. Nah, ini yang terinfeksi itu lebih besar. Udah otomatis jawabannya pasti yang Vivax gitu.
Nah, terus kalau misalnya nanti ditanya ini fasenya apa nih? Ini apakah ini gametositnya kah? Ataukah ini trofozoitnya kah? Nah, jadi gini, ini nanti itu soal responsnya kan ABC, teman-teman. Jadi pokoknya intinya sepertinya dia nggak bakal nanya se ekstrim kayak ini trofozoit trofozoitnya vivax kah atau ini gametosit vivax kah? Dia bakalan lebih opsi itu ke arah ini plasmodium vivax kayak gitu. Jadi selama nanti kelihatan ada yang membesar, itu udah jawabnya vivax. Cuman kalau misalnya nanti tiba-tiba soalnya lebih ekstrim lagi gitu, ini yang membesar banget ini karena dia infeksinya ini full, berarti dia udah dalam fase gametositnya. Karena gametositnya si plasmodium vivax itu dia bentuknya round shape, jadi bentuknya itu bulat sama seperti bulatannya punyanya si eritrosit. Sedangkan kalau yang masih kecil-kecil gini, kayak infeksinya kecil gini, ini masih dalam fase trafozoitnya, kayak gitu. Sama mungkin di ada ya titik-titiknya juga jangan lupa Schaffner itu. Oke, thank you Tabita. Itu tadi kalau masih ketemu yang sama skip aja apa gimana ya? Oh, ini gambarnya beda tadi. Ya, silakan. Udah semua ya? Belum ya? Putri Yumna. Halo? Ya, ini apa? Kira-kira preparat apa? Ini preparat Plasmodium vivax. Benar. Iya. Oke, mantap. Ya, sama ya, masih sama kayak tadi. Ini ukurannya lebih besar daripada eritrosit normalnya. Gitu. Yang normal tuh yang Oke, thank you Putri Yuna. Ukurannya dia lebih besar ya daripada yang normal. Normal tuh yang kayak gini nih, yang masih ya eritrosit ya. Jadi eritrosit kan temannya lagi. Bentuknya eritrosit teman-teman pasti tahu lah ya, bentuknya itu kayak cakram bikongkav. Ya, bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak donat gitu ya, kayak donat. Tapi tengahnya itu nggak bolong. Tengahnya itu menceruk, tapi nggak bolong, nggak sampai bolong. Jadi itu kayak donat tapi nggak donat sejati gitu loh. Jadi lubangnya itu nyaris doang, nggak nyampe berlubang. Nah ini kenapa dia bisa gambarnya kelihatan kayak gini, itu karena diambilnya tuh dari atas banget gitu ya. Jadi itu dilihat dari sudut atas gitu. Makanya bentuknya jadi seperti ini. Jadi ini eritrosit normal ya teman-teman. Nah ini normalnya segini, karena yang terinfeksi jadi jumbo gini, berarti ini karena Plasmodium vivax. Oke, thank you. Habis itu benar nggak? Iya gitu. Ya benar juga sih. Karena kalau misalnya makasih ya Sasa ya. Ini sebenarnya kalau apa namanya tuh kalau telurnya yang hematobium atau yang Mansoni itu dia nggak bakal ngambil yang versi kotor kayak gini. Dia pasti ngambilnya yang kelihatan spina lateralnya atau spina terminalnya. Nah berhubung ini kita ini sebenarnya kan kalau lihat dari teorinya ya kan harusnya bentuknya bulat gitu ya. Tapi ini kan nggak jelas gitu. Kenapa nggak jelas ya? Karena dia ini ketutupan sama debris fekalnya tadi itu gitu ya. Jadi nggak jelas. Jadi padahal dia sebenarnya punya lateral knob gitu ya. Lateral knob udah kecil ketutupan sama debris. Jadi makin nggak jelas. Udah nanti kalau teman-teman keluar kayaknya sih keluar ya gambar ini ya. Nah, ini jawabannya adalah telur Schistosoma japonicum. Nih. Oke, terus habis itu next. Ya, ini preparat baru nih. Tamara. Tamara Maulidia. Nggak ada, skip dulu. Berarti Yohana Handika. Iya, Mas. Ya, ini coba ini preparat apa? Itu jawabannya nggak apa-apa. selulosa bukan, Mas? Benar. Kenapa tuh alasannya? Soalnya itu ada kayak gambaran kayak roda pedati, terus apa garis-garisnya itu radier gitu, Mas. Oke, sip, mantap. Jadi ini ada suatu kapsul gitu ya teman-teman ya, ada kapsul berada dalam otot gitu. Dalam otot, di dalam itu ya ada larvanya, larva si larva Cysticercusnya itu.
Nah, terus ya ini dihafalin aja bentuknya seperti ini, dia mirip sama apa namanya? Trikinella spiralis, cuma bedanya yang tadi Trikinella itu lebih runcing kapsulnya, kalau ini lebih bulat, lebih bulat gitu ya, ya ini seperti ini. Nah, oke, benar, terima kasih Tama, Yohana. Oke, next, habis itu partisipan terakhir, Yunisa. Ya silakan, Yunisa. Wah, ini aku juga nggak terlalu jelas sebenarnya ini. Ntar yang ini aku aja nggak apa-apa. Oke, jadi yang ini Schistosoma hematobium ya. Kalau yang hematobiumnya ini aku kemarin juga waktu praktikum aku sebenarnya tuh kurang paham juga sebenarnya yang ditunjuk sama preparat ini tuh yang mananya gitu ya. Soalnya kayak kalau telurnya hematobium itu kan oval, terus habis itu runcing, terus dia punya spina terminal. Nah, cuman di sini aku juga nggak nemu tuh sebenarnya mana yang dia maksud. Apakah ternyata itu si cacing dewasa ini yang dia maksud dengan hematobium atau apa? Aku juga nggak terlalu bisa mengidentifikasinya. Jadi teman-teman kalau ketemu gambar ini, siapa tahu besok responsi ada gambar ini, dia hafal aja hematobium gitu ya. Oke, next dulu aja. Aku nggak tahu ngerti yang ini juga. Oke, yang ini aja nih. Ya, Yunsa, silakan. Plasmodium vivax. Oke, kenapa tuh? Karena yang terinfeksi itu lebih besar ya. Apalagi? Yang lebih terinfeksi. Terus apa? Ada kecoklatan halusnya. Benar. Nah, kalau ini menurut kamu nih, ini fase apa nih, Yunsa nih? Fase agak dewasa mana? Fase trophozoit atau? Oke, jadi kalau ini sebenarnya itu dia lebih ke arah gametositnya ya. Soalnya kenapa? Karena dia infeksinya itu udah sangat besar gitu teman-teman. Jadi dia tuh udah full tuh infeksi semua. Terus kalau untuk bedain apakah ini mikrogametosit atau makro. Apa ya? Japonicum tuh intinya adalah gini ya. Kalau yang Japonicum tuh dia yang Japonicum tuh bentuknya bulat ya, yang bentuknya bulat. Terus yang spinanya itu nggak besar gitu ya, nggak di lateral ataupun nggak di terminal gitu. Nah, di sini aku juga nggak tahu paham nih gambarnya nunjuk yang mana. Monggo teman-teman dihafal aja nanti di semua gambar yang ada di drive-nya sama kunci jawabannya. Semoga itu yang keluar dari responsi. Iya sih memang. Next. Ini toxoplasma, ini toxoplasma gondii. Nah, ini yang dilihat ada takizoid-takizoidnya. Jadi saya hampir sama ya, semua preparatnya toxoplasma itu mesti ada sel-sel merah ini, sel-sel punya hostnya gitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksud, tapi ada takizoidnya. Gitu. Ya, nggak terlalu kelihatan. Tapi kelihatan sini, ini ada. Ini ada 2, lagi menginfeksi. Oke, next lagi ada ini Plasmodium malariae. Nah, kalau yang malaria ini yang jadi yang terinfeksi itu yang ini nih terinfeksi. Yang warnanya beda dibanding, nah ini juga terinfeksi. Nah, terus buat pembandingnya apakah ini besar atau normal? Nah, kita lihat teman-temannya nih. Ini teman-temannya ini kan eritrosit normal nih sebenarnya. Aslinya ya ini karena kelihatannya menggerombol aja gitu, jadi kesannya kayak dia gede banget ya. Padahal saat ini ya satu sel juga gitu. Jadi kita anggaplah ini satu bulatan kecilnya ini satu selnya gitu ya. Terus kita bandingin sama yang terinfeksi. Oh, ternyata ukurannya sel yang seperti ini yang dia tunjukkan di preparat gitu ya. Next, Trikinella vaginalis itu tidak dibahas. Profi tadi udah ada awal dia. Ini tuh dia lengkungannya tuh S-nya tuh muncul, terus habis itu juga dia
Kalau di Zoom juga nggak kelihatan sih, padahal harusnya kan batasnya jelas ya. Cuma karena resolusinya jadi nggak terlalu jelas ke batas antar selnya. Tapi di sini kita tidak melihat adanya sarungnya gitu. Jadi kayak transparan. Terus ada itu juga dia lengkungannya lentur, mulus gitu ya. Oke, auto Wuchereria Bancroft. Next, habis itu plasmodium falciparum. Oke, ini falciparum. Ini falciparum ya teman-teman ya. Nah, di sini, oke, ini preparat yang agak-agak ambigu juga sebenarnya. Kenapa? Karena yang dimaksud sama falciparum itu yang dia tujuan itu yang ini pasti. Bentar, ini kan misalnya yang normal. Nah, ini yang tertunjuk yang ini nih, yang terinfeksi. Sebenarnya yang ini. Cuma kenapa jawabannya falciparum? Padahal falciparum itu kan misalkan size-nya dia tuh nggak besar ya dibanding yang lain. Oke. Jadi ini lebih karena ini fase gametositnya berbentuk seperti pisang, seperti itu. Jadi karena satu-satunya bentuknya seperti pisang itu hanyalah si yang falciparum. Oke, ini jawabannya falciparum. Karena ini bentukannya agak-agak ambigu ya. Ini maksudnya tuh ini sebenarnya kayak lebih mirip ke yang punyanya si Vivax sebenarnya, ya gitu ya. Cuman kalian aja. Soalnya ini yang ambigu tuh dia kalian aja. Oke, next. Ini Vivax lagi. Ini lebih jelas harusnya nih. Enggak juga. Nggak terlalu jelas juga ternyata. Oke, bentar. Ya, ini nggak tahu juga ya cara beda ini gimana. Oke, itu kelihatan tuh yang atas tuh. Nah. Yang ini ya teman-teman ya, yang ini pokoknya. Aku nggak bisa nge-zoom ke situ. Nah, jadi ini kalau dibandingin sama eritrosit sebelahnya, eritrosit yang normal, ini kurang lebih sama gitu teman-teman, kurang lebih sama. Terus habis itu ini merupakan fase gametosit. Oke, aku juga kurang paham sebenarnya ini fase yang mana. Cuman, nah di sini pertama, ini kan ukurannya dibanding sama eritrosit yang normal, dia tidak beda. Maksudnya itu tidak lebih besar dibanding eritrosit normal. Berarti plasmodium vivax kita coret ya, jawabannya kita coret. Berarti tinggal dua pilihan antara dia yang malariae atau yang malariae atau satunya lagi yang falciparum. Oke, kenapa ini jawabannya falciparum? Karena di sini fase gametositnya dia tuh round shape, tapi dia itu tidak full seperti itu. Di sini tuh kalau yang gametositnya malariae, dia itu menginfeksi itu full gitu loh. Jadi kayak ketutupan semuanya. Ketutupan dengan warna ungu kuatnya itu semuanya seperti itu. Di sini masih ada sisanya. Jadi ini kita lebih condong ke arah oke. Next. Nah, ini malariae. Nah, ini aku bilang tadi, dia ukurannya itu dibandingnya normal, dia itu tidak lebih besar. Terus habis itu dia tuh kalau ini fase gametosit, dia bakal infeksinya tuh full. Kalau tadi kan ada kayak polosnya dikit. Nah, itu kalau ada polosnya dikit lebih condong ke yang falciparum. Kalau ini malariae. Next. Toxoplasma gondii sama lagi, ini malah lebih banyak, ini kelihatan banget. Ada toxizoidnya, ada banyak sekali di sini. Oke, next. Oke, masuk ke Mansoni. Di sini Mansoninya nggak kelihatan nih, testisnya tuh nggak kelihatan sebenarnya. Saya kan di kepala ya. Di sini harusnya ada banyak, 8-10, cuman nggak kelihatan. Dihafalin aja gambarnya. Oke, dihafalin aja teman-teman gambarnya. Terus juga kalau dibilang di cewek juga uterusnya nggak kelihatan ada cekungannya di sini. Oke, ini sebenarnya yang Mansoni yang jantan. Oke, ini yang khas yang tadi aku bilang kayak preparat dia lagi kopulasi gitu ya, lagi berhubungan seksual itu karena di sini ada cacing satu, kemudian ada cacing satunya lagi yang masuk gitu ya. Ya jadi dia tuh ya ini preparat khasnya Mansoni yang ada di FK kita gitu. Jadi kalau ketemu yang ini jawabannya Mansoni. Oke, ini telurnya hematobium. Kelihatan di sini ada spina terminal. Oke, kecil, bentuknya oval. Ya, nanti kalau keluar telur-telur paling sering itu hematobium. Mansoni malah kayaknya nggak pernah. Ini hematobium lagi. Ini oval, ada spina terminalnya kecil. Next, habis itu ada Japonicum. Oke, Japonicum tuh yang testisnya 7. Monggo dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kayak 6 ya sebenarnya ya. Tapi ini, oke, ini gampangannya. Nah, next lagi ini Japonicum lagi. Nah, ini tips ya teman-teman ya. Hafalin bentuknya somehow, bentuk kepalanya itu kayak penis, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau ketemu yang gambar kayak gini, nih ya, oke, ini Japonicum. Oke. Ini habisnya aku yakin preparatnya bentuknya sama lagi. Oh enggak, belum, habis ini berarti. Oke, ini kalau ini tuh kayaknya bisa dihitung, oh enggak terlalu juga. Ini ada 7 ya teman-teman testisnya. Ya, ingat aja nih, ini gampangnya gambar kayak penis gitu ya, Japonicum. Next.
tiny solium, segmen grafitnya. Solium itu yang dia percabangan lateralnya sedikit, 7-9. Ini nggak kelihatan 7 atau 9 juga karena ini kepotong, lapang pandang mikroskopnya nggak cukup. Tapi kelihatannya di sini tuh dia tidak cukup rapat gitu, teman-teman. Nggak rapat percabangan lateralisnya. Next, ini saginata. Ini juga harusnya tuh percabangan lateralnya tuh, percabangan lateral tuh ini ya teman-teman, kayak cabangnya. Hitungnya pasang ya, jadi kanan dan kiri itu pasti sama gitu. Nah itu, ini kalau yang saginata tuh 15-30. Di sini belum cukup kelihatan 15-30 karena lapang pandangnya nggak cukup. Nah nih ketemu gambarin lagi kan yang kayak tenis tadi, Japonicum. Karena kalau mau ngitung testisnya, nggak kelihatan nih, kecuali ya nggak terlalu kelihatan ya. Ya kalian aja teman-teman gambarnya. Terus habis itu ini telur hematobium lagi sama ya, ini oval, ujungnya ada spina terminal. Nama tokso, nama Trophozoite malariae. Malaria ini ukurannya berbeda dibanding yang teman-temannya. Ini kenapa yang ini malaria ya? Trophozoite malaria. Trophozoite malaria itu bentuknya ada banyak. Ada yang kayak hitam. Dan aku juga nggak terlalu paham. Next dulu aja ya. Next dulu deh, aku nggak terlalu bisa itu. Oke, ini yang Vivax. Ya, ini yang membesar di sini. Terus habis itu ada Gametosid falciparum. Gametosid falciparum. Falciparum harusnya ada gambar kayak pisang. Ya, nggak jelas ya, nggak tahu juga yang ditunjuk yang mana. Oke. Semoga nggak responsi yang keluar bukan yang itu. Terus itu ini telur Japonicum hepar. Oke, ini telur Japonicum tuh yang balik lagi tuh yang bentuknya bulat terus ada lateral knopnya. Nah itu saya ingatku ya kemarin pas praktikum tuh kalau yang di link drive ini itu telur Japonicum misalnya ada kayak sel-sel kayak banyak gitu teman-teman. Itu berarti itu sel hepar gitu ya, hepatosit, terus dalam itu ada kayak Japonicum karena memang kan Japonicum tuh dia infeksi pertama itu ke sel hepar. Nah jadi ini merupakan bukan Japonicum doang sih, Schistosoma lainnya juga. Cuman dia lebih ke arah Japonicum begini nih. Ini yang ini nih. Nggak kelihatan spinanya gitu ya. Oke. Next, kalau dia mau ditanyain, sambil ditanyain aja teman-teman, di on mic aja. Telur hematobium. Hemat. Nah ini dia nih. Tanya Mas. Oh iya boleh kan. Itu tadi yang Plasmodium kan ciri khasnya ada gambar-gambar pisang-pisangnya. Itu yang pisang-pisangnya itu maksudnya apa ya Mas? Aku lupa. Isinya. Isi apa ya Mas? Apanya yang pisang itu apa? Fasenya. Yang di falciparum. Kenapa? Itu yang pisang-pisang itu maksudnya apa? Oke, jadi kalau yang di falciparum itu kan ya sama kayak yang lain kan ada fase-fasenya ya Raditya. Itu kan kalau yang bentuknya kayak pisang itu dia merupakan gametosit. Nah, jadi ada mikrogametosit, ada makrogametosit. Sebenarnya mikro dan makronya itu bentuknya kurang lebih sama, bentuknya kayak pisang crescent gitu ya kalau bahasa ilmiahnya. Nah, bedanya cuman sebenarnya kalau yang makro dia tuh memiliki kromatin yang compact. Nah, memiliki kromatin yang compact. Sedangkan kalau yang mikrogametosit itu kromatinnya diffuse. Cuman karena itu kecil ya kalau kita ngamatin perbandingan antara si pisang secara keseluruhan dibanding sama kromatinnya itu sangat jauh gitu. Jadi kalau ada gambar kayak pisang gitu kita susah bedain antara apakah itu mikrogametosit atau makrogametosit. Jadi cukup dijawab gametositnya punyanya falciparum aja gitu. Oke Mas, terima kasih. Yoi, sama-sama. Next nih masih telur hematobium ya. Terus habis itu masih sama sih. Wah gila ini jam 9. Sorry ya kalau lama ya. Ini malaria masih sama. Tadi Bang Grofty. Ya dia melengkung. Kemudian batas antar inti selnya jelas.
Maria, Tokso lagi. Kayaknya sama terus sih. Boleh lanjut ke, atau masih ada teman-teman tanyain, kalau nggak lanjut ke preparatnya praktikum parasit dalam tinja mungkin. Ada yang bertanya dulu nggak? Dok, yang share screen parasit dalam tinja siapa kamu? Kamu aja, Let. Oke. Sama ini, yaitu kembali lagi teman-teman nih, nanti persiapan buat responsinya, banyakin ngafalin preparat aja. Kayak gitu, banyakin yang itunya. Ya walaupun dengan teori yang lain juga harus ingat ya, kayak misal gampang lah, kayak apa namanya tadi itu, merozoidnya yang apa itu berapa gitu-gitu ya, dihafalin aja. Tapi banyakin ngafalin gambar preparat aja. Banyakin ngafalin gambar preparat, tapi teorinya jangan dilupain. Ini yang recording tadi tuh nggak dipecah ya, antara yang teori sama bahas preparat, soalnya kalau digabung kayaknya lumayan loh. Lumayan 2 jam loh. Apa? Nggak dipisah. Nggak dipisah, ya wes lah, nggak apa-apa ya. Oh ya, sama jangan lupa Senin itu apa namanya? Senin. Ya Senin ya, Senin itu deadline buat laporannya itu udah dijelasin ya kemarin, udah ada infonya, masa tuh cukup di-download terus dikerjain gitu. Nggak usah di-print, nggak usah di-print gitu. Ngumpulnya jangan lupa dalam format PDF ke folder masing-masing. Udah, itu aja sih sebenarnya. Mas, izin nanya Mas. Kalau buat pencegahan, pengobatan, dan lain-lain itu kita bisa nyari di mana ya Mas? Ada usulan referensi gitu gak Mas? Ada sebenarnya coy. Jadi kalau buat, iya ya, bentar ya. Nanti aku kasih PPT yang lebih lengkap deh. Bentar ya. Kamu mau baca textbook gitu atau gimana, Steven? Tadi siapa yang nanya sih? Bentar, aku screen sharing lagi. Nah, jadi ini teman-teman. Aduh, saya mana yang kelihatan nggak nih para preparat? Presentasinya kelihatan nggak? Kelihatan, Mas. Ini Aleta ya? Iya. Oke, saya bentar. Nah, ini tuh ada, nanti aku kasih deh, ini sebenarnya tuh apa namanya, ini tuh PPT-nya asisten gitu ya, teman-teman. Jadi ini sebenarnya tuh lebih lengkap daripada yang kemarin, apa namanya, asistensi ataupun untuk praktikum, karena ini gede banget ini filenya. Jadi di sini tuh udah ada obat-obatannya juga. Mana ya? Kalau bisa mana di sini. Contohnya tuh yang tata laksana ya. Jadi sebenarnya ini kasih intro dikit aja nih. Hampir semua parasit dalam tinja itu obatnya tuh satu, albendazole 400 mg dosis tunggal. Jadi kalau teman-teman kayak minum apa namanya itu apa ya? Obat cacing itu Combantrim. Nah, Combantrim itu kan sebenarnya kan dia obatnya umum ya teman-teman. Jadi dia tuh nggak spesifik ke cacing apa atau cacing apa. Intinya kan 6 bulan sekali kita minum obat cacing gitu ya harusnya. Yaitu obat cacingnya itu spektrum luas gitu. Jadi rata-rata isinya itu albendazole ini gitu. Jadi itu dia bisa ke semua, hampir ya mayoritas penyakit infeksi itu parasit itu ini obatnya kayak gitu. Tapi ada yang beda. Contohnya kalau kayak kremian, apa tuh cacing kremi Enterobius specularius tuh obatnya namanya pirantel pamuat gitu. Itu nanti aku kasih aja ininya PPT-nya kayak gitu, nggak apa-apa. Gitu ya, mungkin menjawab. Oke, terima kasih banyak Mas. Maaf ngerepotin nih, jadi ngirim-ngirim. Santuy. Ini memang nggak di-share sih. Gitu. Jadi ya itu sih. Ya udah nggak apa-apa, biar cepet aja ya ngerjain laporannya. Cek line. Bentar.
Bentar ya, Jeng. Sip.